Sekarang kita akan belajar dari seorang wanita yang Alkitab katakan cantik luar dalamnya, namanya Abigail. Kalau punya anak kasih nama Abigail juga bagus, panggilannya Abi gitu ya. Just curiosity aja, penasaran. Siapa di sini yang namanya Abigail? Abigail, ada? Abigail. Oh enggak, oh ada ya, halo ya. Abigail, kita buka sama-sama 1 Samuel 25. Saya berikan judul Abigail hikmat cepat di saat darurat. Sebuah rema saya dapat, bahwa hari-hari ke depan, jemaat kita harus mahir buat keputusan yang benar, bahkan ketika di bawah tekanan. Karena seringkali kejatuhan atau kebodohan terjadi dalam sekejap mata. Di ronde 1-2 kalau kita nggak langsung mengerti kehendak Tuhan, biasanya kita akan tercebur dalam kesalahan. Namun demikian hikmat yang cepat di saat darurat, seperti yang Abigail punya ini, bukanlah tanpa fondasi yang kuat. Alkitab menyebut orang ini orang yang bijaksana dalamnya, cantik luarnya. Tapi inti atau kuncinya adalah kebijakan hati. Di ibadah 1 tadi saya jelaskan penjelasan firman tentang Abigail itu seperti apa. Saya tidak akan ulangi. Saya langsung lompat pada hikmatnya. Mari kita buka sama-sama. Sudah dibuka ya, 1 Samuel 25 ayat 14 kita baca. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Tunggu, berhenti di situ. Latar belakang cerita, Daud ini lagi buronannya Saul padahal dia nggak salah. Ketika dia mengembara di padang belantara, ada padang rumput, di sana ada domba-domba yang menjadi hak milik seorang yang sangat kaya. Dia tinggal di Maon, tapi perusahaannya ada di Karmel. Domba-dombanya, kambingnya ada ribuan. Daud ini, karena mereka itu bertetangga, otomatis terjaga. Zaman dulu bajak laut banyak, demikian pula bajak darat. Belum lagi kalau dimangsa dengan hewan-hewan buas seperti beruang dan singa yang ada di Timur Tengah. Adanya Daud dengan 600 pasukannya, orang gagah semua. Jangankan hewan, jangankan orang, hewan pun takut untuk mendekat. Jadi perusahaan ini aman gara-gara the presence of David, gara-gara kehadiran Daud. Dan di sana waktu itu, waktu ada domba-domba di sana itu perusahaannya Nabal. Ada seorang pria namanya Nabal, gampang diingat. Nabal itu artinya bebal. Dia itu married sama satu orang wanita namanya Abigail. Alkitab mengatakan bahwa Abigail itu orangnya bijak dalam, cantik luar, sedangkan Nabal itu jahat hati, kasar mulutnya. Dan kasar juga kelakuannya. Kok bisa, pertanyaan saya, mereka itu menikah? Saya baca ulang lagi ayat 14, tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Daud itu datang, dia kirim 10 orang, dia sendiri nggak ketemu Nabal, nggak ketemu pegawai-pegawainya. Daud tidak mau mengintimidasi, dia kirim aja anak buah ngomong baik-baik. Daud minta suatu persembahan kasih. Toh selama ini dia berjasa selama setahun, tidak ada domba orang itu tercuri. Daud tahu value-nya lah. Orang rendah hati itu bukan orang minder, orang rendah hati itu tahu dia punya nilai. Tapi dia memberikan semua kemuliaan bagi Tuhan yang merupakan sumbernya. Daud tahulah value-nya dia, Daud tahu nilainya. Istilahnya kalau di interview kerja itu Daud gak sungkan, kamu mau gaji berapa Pak? Kalau orang di level manager gajinya segini, kalau orang di level direktur gajinya segitu. Bapak bisa gaji saya di tengah saja deh. Gak apa-apa, saya UMR-nya aja. Tapi jangan digaji saya bawa-bawa. Karena saya ini sekolah tinggi-tinggi. Dan saya juga telah membuktikan lewat resume saya. Daud itu tahu nilainya. He knew his value.
Makanya itu saya ajari anak-anak muda hari-hari ini kalau ditanya, besok besar mau jadi apa? Peduli amat dia usianya berapa selama dia bukan batita atau balita. Ajari anak-anak Anda jemaat. Jawab. Salah gak apa-apa. Asal jangan yang salah profesinya. Mau jadi apa? Perampok bank, nah itu salah. Dokter gak jadi gak apa-apa. Insinyur gak apa-apa. Pendeta gak apa-apa. Mau jadi pengusaha. Answer. Jawab. Meskipun kita bisa memikirkan jalan kita, Tuhan yang menentukan langkah kita. Daud itu tahu value-nya. Dia tahu who he was, what he was good at, what he wasn't good at. Dia tahu dia siapa, dia bagusnya apa, kekurangannya apa. Orang kalau kenal Tuhan itu tidak boleh buta iman. Orang kalau kenal Tuhan otomatis efek sampingnya pasti dia jadi lebih kenal dirinya sendiri. Kita nggak tahu masa depan, tapi kita tahu perencanaan kita. Meskipun kita serahkan semua rencana kita akhirnya kepada Tuhan yang punya kata akhir dan kata awal dalam diri kita. Tuhan yang ketok palu bukan? Jadi orang Kristen harus tahu, harus punya perencanaan. Gak boleh berkata terserah nanti Tuhan ngomong apa. Jangan ngalir kayak gitu, itu pertanda orang gak berpendirian. Tapi salah-salahkan suara Tuhan dan gantung-gantung nubuatan. Buat perencanaan, make plans. Selama kita itu dipenuhi firman dan Roh Kudus, buat perencanaan. Meskipun pada akhirnya kedaulatan Tuhan yang jadi. Dalam perencanaan kita, janganlah dibubui tanda tangan kita. Terakhirnya biarkan Tuhan yang tanda tangan. Kita berkata, namun demikian, biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Kalimat itu bukan sebagai excuse atau alasan untuk kita tidak buat rencana. Kalimat itu adalah untuk membubuhi tanda tangan terakhir setelah kita merencanakan dengan roh yang berserah. Let God's will be done. Waktu Yesus ngomong di Getsemani, biarkan kehendakmu yang jadi. Yesus tahu kehendak Bapa apa? Yaitu naik ke kayu salib. Kalimat itu sering dipakai oleh orang-orang yang clueless hari ini. Tapi mau lemparkan tanggung jawab kepada Sang Maha Kuasa. Yesus tahu dia harus naik ke atas kayu salib. Ujungnya dibubui tanda tangan Bapa. Dia berkata, bukan kehendakku namun kehendakmu yang jadi. Ini loh keinginanku, cawan ini berlalu. Tapi aku tahu keinginanmu, mengapa engkau mengutus aku. Adalah untuk menebus dosa manusia dengan disalibkan. Karena kesalahan mereka. Daud tahu. He knew. Makanya Daud itu datang ngomong sama Nabal. Aku tahu kamu tidak mengalami kerugian. Misalkan kamu punya 3.000 domba. Biasanya lumrah setiap perusahaan itu 10% kerugian. Ya, 300 dombanya mati. Orang punya peternakan ayam, masa nggak ada yang mati sih ayamnya? Tapi gara-gara kami tidak ada satupun mati. Kami tidak pernah minta apa-apa, tidak pernah peras kamu. Kami minta persembahan kasih aja, tolong kasih orang-orangku makan. Mereka juga perlu mengisi perutnya. Thank you. Nabal memaki-maki mereka. Kalau Anda baca ya, ini orang agak sedikit, bukan agak sedikit, sangat-sangat gak cengli, sangat gak masuk akal. Namanya Nabal. Nah pertanyaan saya sih, saya agak menyimpang. Waktu saya baca gini, kenapa Abigail kok married sama orang ini? Jawabannya di zaman itu bukan sesuatu yang gimana gitu. Zaman dulu itu biasanya anak muda dijodohkan papa mamanya. Tapi hari ini loh, perjodohan sudah gak ada. Mana mau sih anaknya disuruh sama siapa? Anak punya pendirian sendirilah hari-hari ini. Zaman modern ini mana mau. Tapi anehnya di zaman modern sekarang ini masih ada juga Abigail yang menikahi Nabal loh. Gara-gara apa? Gara-gara Nabal kaya. Saya sebagai hamba Tuhan masih melihat di masyarakat ada wanita-wanita yang sangat bijak, tapi suaminya timpang luar biasa. Atau sebaliknya juga ada. Jadi karena itu ini hikmatnya. Kalau belum telat, ajari anak-anak Anda. Jangan cari pertama-tama orang mapan. Mapan itu nanti pasti akan bisa diusahakan. Carilah orang yang berkarakter. Sebab pria yang berkarakter itulah yang membuat pernikahan berbahagia. Wanita berkarakter juga, gak hanya satu sisi gendernya. Kalau belum telat ya, ajarkan. Jangan sesatkan anak atau putra-putrimu sendiri. Beritahu sama mereka, cari yang sepadan.
Ini secara manusia bukan kebenaran firman. Ini hikmat papa mama. Menurut saya juga ada benarnya. Cari itu yang unda-undi 11-12. Taraf ekonomi pendidikan. Misalnya kalau profesor nikah dengan satu orang yang bahkan gak lulus SMA. Menurut saya nanti gak nyantol pembicaraannya. Ya unda-undi 11-12 boleh gak ada orang yang pas. Taraf ekonomi pendidikan. Ras budaya juga penting meskipun bisa lintas budaya. Tetapi harus ada kesiapan dan kematangan. Tidak segampang itu ya kan. Misalnya kalau jadi sama orang Asia, jadi sama orang Barat. Itu yang perlu ready bukan hanya mereka saja. Kalau anak muda sekarang sih globalisasi. Papa mama juga harus siap. Siap gak nanti dipanggil, hey Tommy, sama menantunya. Kecuali Anda siapkan, mau dipanggil gitu, Anda nerima, atau Anda siapkan menantunya di kebudayaan kami, bla bla bla. Dia bisa menerima, akhirnya memanggil Anda Mr. Tommy kalau bukan Papa. Itu ada banyak penyesuaian. Ajarkan pada anak Anda, kalau Anda cinta anakmu, janganlah paksakan kehendak Anda. Yang pasti harus Kristen anak Tuhan. Kristen pun banyak yang KTP loh ya, hati-hati. Yang penting harus sama-sama lahir baru, lahir kembali. Sama-sama punya pedoman dan nanti didik anak kalau tidak sehalaman itu akan susah payah. Kalau belum telat, ajarkan ini semuanya. Jangan paksakan kehendakmu kecuali prinsip firman Tuhan. Lalu ajarkan mereka hikmat untuk memilih. Apa itu 11-12 supaya ada kesetaraan karena mereka dipanggil menjadi pasangan yang sepadan. Sepadan itu serupa namun tak sama. Harus ada kemiripan-kemiripan benang-benang merahnya, silver lining yang mengikatkan itu sebelum ditali dengan matrimoni. Berhikmatlah soal beginian. Saya waktu baca ini saya cuma pikir, kenapa sih ini Abigail mau? Saya renungkan lagi setelah saya research lagi untuk jemaat. Saya temukan memang zaman itu hampir semua lah itu penjodohan papa mama. Zaman kuno ya. Tapi hari ini banyak orang yang salah pilih. Waduh, Pastor Philip tahu gini, dengar firman seperti ini sebelum aku kawin. Udah gak gua nikahi dia. Boleh gak sekarang cerai? Gak boleh. Apa alasannya kecuali kalau Anda dipukuli, dia pergi sama wanita lain, atau sebaliknya pria idaman lain. Kalau diam-diam, gak ada angin, gak ada awan, Anda salah pilih, sekarang Anda mau salah lagi sama Tuhan. Dengan menceraikan. No ya, jangan. Harus dilihat kasus per kasus. Waktu saya baca Abigail ini, saya jadi juga memikirkan hari-hari ini banyak Abigail by choice. Not by marriage arrangement by parents, bukan hanya oleh karena orang tua menjodohkan, itu sudah lewat zaman itu. Sekarang itu banyak Abigail yang menikahi Abal atas pilihan mereka sendiri. Kalau itu terjadi hari ini dan Anda menyesali, sudah serahkan ke tangan Tuhan. Usahakan terbaik dari pernikahan yang Anda sesali ini. Kasih karunia Tuhan pasti cukup untuk Anda bisa menderita di dalamnya. Dan kalau Anda setia, sungguh-sungguh sama Tuhan, sangat besar kemungkinannya bahwa nanti sang suami atau istri, pasangan Anda yang belum percaya Tuhan akan dikuduskan oleh karena iman Anda. Mereka pun akan bertobat, mereka akan dimenangkan tanpa banyak kata-kata, mereka akan melihat kehidupan Anda yang berbeda. Ketika Nabal melihat Abigail, mungkin akan ada Nabal-Nabal yang gak berakhir mati. Sebab nanti Nabal yang Alkitab ini mati karena kena stroke, mati karena hatinya membatu atau membeku. Mungkin ada Nabal-Nabal yang akan bertobat. Hang in there in that marriage. Bertahanlah dalam pernikahan itu. Karena gimana pun juga pertahankan legacy atau warisan keluarga yang non-cerai kepada putra-putri kesayanganmu. Jika engkau tidak melakukan untuk pasanganmu, pasangan Anda seperti Nabal atau Bebal, lakukan untuk anak-anak Anda yang tidak bersalah itu. Pertahankan warisan pernikahan yang utuh. Bahagia enggak? Itu enggak gampang. Toh kita hidup di dunia ini sementara. Nanti di sorga tidak ada nikah menikahkan. Tahan. Berapa puluh tahun lagi. Ada berapa orang yang sudah gak tahan mau exit pernikahannya. Tapi pernikahan bahagia malah justru gak mau mati-mati. Paham maksud saya? Kalau mati pun kalau bisa kita tinggal serumah.
Pokoknya tahan. Jikalau Anda adalah Abigail atas pilihanmu sendiri. Tapi kalau Anda adalah Abigail yang masih gadis, yang belum menikah dengan siapa-siapa, tahanlah dari nafsu duniawi. Sebelum Anda menyesal nanti, miliki hikmat. Jangan jadi sama Nabal kalau bisa. Ya, kecuali kalau Nabalnya ke gereja lalu berubah jadi Nabal menjadi orang yang tidak bebal, ya itu kasih waktu. Tapi jangan terjadinya karena mau mengejarmu. Ada orang berubah seperti bunglon demi supaya dapatkan ceweknya. Hati-hati ya, jangan mau dibodohi sama dunia. Saya harap ini semua menjadi suatu hikmat yang singkat. Untuk kita bisa cerna. Jikalau kita ini belum telat, kita masih bisa mencegah. Tapi kalau kita sudah telat, belum terlambat. Tetap usahakanlah, Allah menyertaimu. Bahkan dalam kesalahan pun kita bisa disertai, bisa. Asal jangan gali lubang, tutup lubang. Dalam kesalahan pun kalau kita mau jalan sama Tuhan, Tuhan akan bisa benarkan itu. Kalau Anda setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa bangga kita punya Tuhan yang setia dan gagah perkasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 15. Pesuruh ini berkata, tetapi ia memaki-maki mereka. Dia cerita soal tuannya. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Pesuruh ini ngomong sama istrinya Nabal, yaitu Abigail. Padahal orang-orang Yahudi itu sangat baik pada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Aku gak tahu kenapa majikan atau tuan itu garang. Padahal orang-orang ini berbuat baik. Mereka itu punya jasa di company kami. Dan mereka gak pernah nge-charge apa-apa. Mereka datang minta sesuatu itu pun di waktu pengguntingan bulu domba. Itu masa-masa seperti misalkan Idul Adha bagi-bagi daging. Itu seperti kita orang Kristen pada waktu musim Natal, musim kado diberi. Kan gak apa-apa kan cengli. Biasanya tetap ada CSR. Setiap perusahaan zaman dulu juga ada. Kalau Anda nanti baca, Nabal itu mengadakan pesta. Bukannya kasih ke orang berjasa, dibuat foya-foya. Dasar Nabal itu bebal. Orang bodoh itu selalu membuat keputusan yang salah. Selalu wrong, gak tahu gimana. Jadi pegawainya aja lebih pintar dari bosnya. Ini bukan pintar IQ. Ini pintar nurani. Pegawainya aja bisa protes, tapi ngomong sama nyonya, tuan rumah. Bu Abigail, Bapak itu loh maki-maki orang-orang ini, padahal orang-orang ini berjasa di kehidupan kami. Toh tetap harus bagi-bagi ke masyarakat, bagi-bagi ke lingkungan. Ini bukan hanya lingkungan, mereka ini pagar apinya domba-domba kita. Kambing-kambing ternak kita. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami, ayat 16, siang dan malam. Selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Satpam misalnya atau security. Kita yang outsourcing aja harus bayar kok. Ini orang-orang jauh lebih dari itu. Mereka ini Kopassusnya Israel. Jaga itu for free. Masa kita itu gak bisa kasih mereka nasi bungkus makan. Mereka juga manusia perlu gizi, perlu makanan maksudnya. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami, ayat 17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang dursila, sehingga seorang tidak dapat berbicara dengan dia. Pegawainya ini ngomong sama nyonyanya. Bu, bahaya bu. Bahaya bu, Bapak maki-maki orang yang selama ini berjasa sama kita dan mereka ini berkuasa. Bu, lakukan sesuatu bu, pertimbangkan bu. Lakukan sesuatu bu. Pegawainya itu minta sama nyonya majikan, to think fast, untuk berpikir cepat. Nanti ya saya tunjukkan hikmatnya Abigail, seorang wanita itu luar biasa kuatnya. Dia bisa demikian cermat saat darurat. Tapi sebelumnya, masih ngomong soal Nabal dulu. Orang ini kok nganggur ya? Diam-diam cari musuh ngapain ya? Gini ya Bapak Ibu ya. Pegawai ini kan bilang, Bapak maki-maki mereka.
Padahal orang-orang itu sangat baik, garis bawah itu. Padahal mereka sangat baik. Belum lagi ditulis di bawah jasa. Baik nomor 1, jasa nomor 2. Ngapain cari perkara sama orang baik? Sama orang berjasa sama kita. Apa untungnya sih, hai Nabal, si bebal? Gini ya Bapak Ibu, di dalam hidup ini, orang baik pun akan tetap memungut beberapa musuh sepanjang perjalanan hidupnya. Mau gak mau, karena kita gak bisa menyenangkan semua orang. Minimal orang bisa iri hati sama kita. Orang bisa diam-diam gak suka. Satu hal yang mustahil kita lakukan dalam hidup ini adalah tidak punya musuh. Yesus pun dimusuhi. Rasul-rasul dimusuhi. Siapa lagi coba? Musa yang begitu lemah lembut rendah hati dimusuhi. Dimusuhi 250, Korah, Datan, Abiram. Dimusuhin sama koko cicinya sendiri, Harun, Miriam. Tapi Harun, Miriam sih bertobat. Kapok-kapok mereka jerah. Kena kusta. Pertanyaan saya adalah, memang Nabal ini bebal. Tapi saya mikir, orang ini kalau bisa mikir ya memang karena dia gak mikir dia begini. Coba kalau dia bisa mikir ya. Apa untungnya sih? Apa untungnya kita itu punya musuh? Orang baik, orang takut akan Allah aja, we will pick up a few enemies at least along the way in our life. Dalam hidup kita tetap akan punya minimal beberapa musuh. Seumur hidup kita, sekalipun kalau kita hidup benar pun di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita memang pasti punya musuh atau dimusuhi. Kenapa cari musuh sama orang? Ini adalah sebuah pesan untuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Be a son of peace. Jadilah anak damai dalam hidup ini. Hidup lebih damai kalau kita itu berdamai dengan semua orang. Sedangkan kita mau damai dengan semua orang aja, kita gak bisa damai dengan semua orang. Paulus pun sangat realistis ketika memberi nasihat di perjanjian baru. Sekiranya jikalau itu tergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Sekiranya jikalau itu tergantung padamu, karena gak selalu tergantung pada kita. Kadang-kadang tergantung pada orang juga, orang lain juga. People talk, man, people talk. Coba misalnya, ya kan? Misalnya kita melakukan sesuatu, mereka bilang salah. Kita melakukan lebih cepat, mereka bilang kita berambisi. Kita melakukan lamban, mereka bilang kita malas. Kita tidak melakukan apa-apa, mereka bilang kita pasif. Diem gini aja loh, merem sudah banyak musuh. Kita lakukan sesuatu dikit-dikit, dikit banget yang kau lakukan. Banyak-banyak mau menguasai. Diem, percuma orang ini. People talk. People talk. Jadi pertanyaan saya adalah, ngapain dia nambah-nambahin? Nabal sama Abigail itu seperti dua kemah yang berlawanan. Satu adalah bebal, satu adalah hikmat. Satu bebal, satu bijak. Mari kita pilih. Abigail mengerti, ngapain musuhan? Nanti di ujung cerita, dia bawa yang namanya pemberian-pemberian yang memang sudah sepatutnya diberikan kepada Daud. Daud itu tetap di posisi memiutangi sekalipun diberi semua kado-kado itu. Karena sumbangsi Daud tidak setara dengan kue-kue kismis yang dia beri. Sedikit susu, meskipun berapa keledai. Apa artinya? Coba dihitung sekarang, kita makan lamb chop di restoran. Gak usah restoran bintang gimana lah. Sapi aja bisa mahal, kecuali kalau virusan ya kan. Kalau lagi kena wabah. Harusnya lumrahnya tetap bayang ini, 1 ekor domba itu harganya berapa? Makan lamb chop gitu aja ratusan ribu. Itu cuma sak cuilnya aja. Ini 1 ekor loh, bukan berarti cuma ekornya, itu seluruh dari kepala sampai ekornya. Itu kalau 3.000 yang dimiliki Nabal, kecuri singa, beruang serigala, dirampas sama perompak-perompak. Perampas-perampas mereka pencuri-pencuri, bukan maling ayam, ini maling kambing di Timur Tengah. Hitung aja 300 ekor per tahun tuh ruginya berapa. Saya sempat iseng, saya hitung pemberiannya Abigail makanan-makanan itu. Jomplang, timpang. Sumbangsi Daud melebihi kasih karunia yang dia terima dari tangan Abigail. Hendaknya kita orang Kristen selalu gitu. Sumbangsi kita lebih daripada hak yang kita terima.
Makanya jangan dikit-dikit kita demonstrasi, perhatikan aku lebih, gaji aku lebih. Kalau mau digaji lebih, sumbangsi lebih. Orang kan melihat nilaimu. Kalau bos Anda tidak menghargai Anda, nanti ada bos lain yang melirikmu. Tapi ya jangan ngomong begitu, nanti bosnya Tuhan akan bisa mencubit atasan Anda lewat orang lain yang melihat nilaimu. Contoh ya, istri gak pernah dipuji sampai ada laki-laki memuji istrinya, wah dia cemburu. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada orang lain memuji istrimu. Supaya Anda menghargai istri sendiri. Don't worry, God knows how to promote somebody. Tuhan tahu bagaimana mengangkat seseorang, Tuhan juga tahu bagaimana menurunkan. Tapi waktu saya baca ini, saya mikirkan ada banyak sekali hikmat-hikmat yang Tuhan berikan waktu saya merenungkan. Ngapain orang ini cari gara-gara? Diam-diam loh ya. Sebisa mungkin kalau itu tergantung dari dirinya. Kan damailah semua orang, sama semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, mari hari-hari ini orang Kristen bukan hanya membawa damai. Jadilah damai dulu. Gimana kita bisa mendamaikan orang lain kalau kita sendiri bukanlah anak damai? Ada orang tertentu itu yang suka gejolak. Senggol kanan, senggol kiri. Semua orang disikuti sama dia. Gak bisa enak gitu loh karirnya. Dalam keluarga juga kalau gak gegeran hari itu gak enak. Seperti kecanduan tukaran gitu. Dalam pelayanan juga sama. Ada pula tipe-tipe orang-orang yang melayani itu kalau tidak sikat sana sikat sini itu rasanya kurang gimana. Padahal pelayanan itu bukan persilatan. Saya sih dalam hidup ini simple. Meskipun visi kita besar, ambisi saya cuma satu. To live peacefully. Meskipun semua orang ngakunya begitu, nggak semua orang itu membawa dirinya demikian. Ada orang ngakunya aku mau hidup damai, tapi dia tidak menabur damai. Di mana-mana menabur perpecahan, di mana-mana menabur perkelahian, di mana-mana menabur perdebatan, di mana-mana argumentasi. Are you serious? Apakah Anda serius? Mau sungguh-sungguh hidup damai? Kalau mau hidup damai harus dimulai dari dirimu. Jadilah anak damai dulu. Be a son of peace. Sedangkan kita nggak usah gesek kanan kiri pun pasti ada gesekan karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, pasti terjadi. Konflik itu nggak bisa dihindari. Tapi ada orang yang memang orientasinya konflik. Ada orang itu yang kecenderungan, yang saya maksudkan kecenderungan sini bukan LGBT. Hari ini kita belajar soal argumentasi, ada orang yang memang kecenderungannya tukaran sana sini, berkelahi, bertengkar sama orang. Rasanya kalau nggak bertengkar itu gatal semua gitu. Rasanya kalau nggak bertengkar itu rasanya itu sakau gitu. Siapa yang bisa aku garai hari ini ya? Makanya tadi di ibadah sebelumnya, kebaktian 1 saya ajarkan. Bahwa orang Kristen ada yang hatinya baik tetapi luarnya belum dipoles alias kasar. Sebab Nabal ini dua-dua, dia jahat dan kasar. Abigail sebaliknya, cantik dan bijak. Kalau Anda dan saya mau hidupnya lebih tenang, jadilah orang yang lebih tenang. Belajar untuk cincai sama orang bahasa Ibraninya. Kalau itu bukan prinsip ya, belajar, ya sudahlah. Belajar untuk ngomong bahasa Surabayanya ini bahasa sorgawi sebenarnya boleh dicontoh di seluruh dunia. Ya wes lah. Belajar untuk ya wes lah sama orang. Who you really are, siapa dirimu sesungguhnya. Mau tahu tolak ukur kerohanian kita gampang. Apa yang kau perkarakan. Apa yang kau perkarakan itulah dirimu. Itu, aku gak disapa. Hei Pak. Terlalu nganggurkah hidupmu hari ini sampai gituan pun kau perkarakan? Iya, hidupku terlalu damai kalau nggak sedikit berantem sana sini itu kurang bumbu. Siap-siap suatu hari yang kau ajak berantem itu jadi mertuamu atau menantu atau mungkin jadi besanmu. Nggak tentu loh. Tiba-tiba ya ampun anak sama anak ternyata. Padahal kemarin bertengkar, berkelahi di parkiran. Kan kasihan anaknya. Gak ada salahnya, gara-gara papanya aja yang gak bijaksana. Karena gini loh, manusia itu cenderung untuk berani sama orang yang dia rasa gak butuh. Butuh itu bukan di masa lalu. Kalau kita butuh sama orang masa sekarang, baiknya kita langsung merendah-rendah. Apalagi kalau kita punya perlu. Masalahnya hidup kita itu belum seluruhnya kita jalani. Masih ada hari esok yang kita gak tahu. Jangan salah, sekarang kita anggap lu siapa? Nanti orang itu akan pegang kunci di hidupmu. Gak tentu. Makanya jadi son of peace is the best.
We have a few quarrels here and there. Kita punya konflik sana sini, tapi itu seperlunya. Kalau memang itu berurusan dengan prinsip berdiri teguhlah. Nanti di ibadah-ibadah setelah ini saya akan ajarkan hal-hal lain seperti belajar to speak up, belajar untuk angkat suara jikalau memang harus kau lakukan, namun dengan cara yang benar. Nanti saya ajarkan. Diam saja nggak tentu emas. Kalau diam emas itu hanyalah kita aja, jangan protes nggak apa-apa. Tapi kalau diam itu berarti merugikan orang lain. Atau kita diam saja di hadapan kejahatan, itu bukan emas, itu dosa. Nanti saya jelaskan di ibadah setelahnya. Hikmat yang sekarang ini mengajarkan kita untuk mawas diri. Please hati-hati, jangan terbawa emosi. Ketika orang yang naik pitam gampang itu harus tahan diri dan ingat, setiap kali Anda mau berantem sama orang, ingat nanti mungkin itu besan. Itulah cara berpikir. Tapi kalau semua anak sudah menikah, maksudnya udah gak ada besan-besanan, mikirkan lagi. Mungkin suatu saat aku ada di jalanan, sendirian, mogok mobilnya, mungkin orang itu akan lewat. Lah ini yang berantem sama aku di parkiran, bye-bye. Mungkin saat itu Tuhan akan letakkan hidupku di tangan orang itu. You gak tahu. Siapa tahu yang Anda maki itu nanti dokter yang membedah Anda. Ditinggalin aja guntingnya di dalam. Tak tentu pendeta yang Anda hina, itu nanti mungkin yang Anda butuhkan untuk menginsafkan anak Anda yang kena narkoba. Karena anak Anda mungkin tidak akan dengarkan siapa-siapa kecuali orang itu. Jangan maki. Jangan kita sombong. Karena kita belum jalani seluruh hidup kita, kita tidak tahu siapa yang akan kita butuhkan nanti. Sebab di benak kita sekarang yang kita butuhkan adalah orang yang punya apa yang kita inginkan hari ini. Wah, dia punya uang, dia punya jabatan, dia punya kuasa, dia bisa luluskan perizinan saya segalanya. Anda tidak tahu, dunia ini ada rodanya berputar. Tuhan aja yang ada rodanya, Tuhan tetap sama. Berputarnya itu Anda tidak tahu. Apa yang Anda inginkan sekarang, mungkin ketika Anda sakit, itu semua tidak Anda butuhkan. Ternyata orang yang Anda langgar itu nanti adalah keluarga dokter yang nanganimu. Karena kita belum jalani seluruh hidup kita. Peduli amat kalau usia kita sudah 75. Selama kita masih ada 5 menit ke depan, you tidak tahu siapa yang you butuh. Tuhan itu hebatnya, maestronya, Tuhan itu adalah sutradara yang paling hebat untuk merendahkan orang yang sombong, meninggikan orang yang rendah hati. Jadi nanti yang sombong bisa ditaruh nyawanya di tangan yang rendah hati. Karena itu jangan dimaki mereka yang kita anggap rendah hari ini. Makanya saya selalu ajarkan, jangan pernah kita tuh remehkan pemuda, jangan remehkan pemula. Segala sesuatu bisa berubah. Bisa berubah. Berubah dari apa? Dari Microsoft ke Tesla. Dulu taunya cuman gerbang-gerbang tertentu Bill Gates itu. Dan Anda tidak pernah tahu nanti nama baru yang muncul. Anak ingusan hari ini. Anda tidak pernah tahu. Langgarlah orang kalau itu sudah melanggar moral, prinsip. Berani berdiri, berani teguh. Pikul salibmu di rajam batu seperti Stefanus. But make sure it's because of God. Itu karena Tuhan. Karena prinsip kebenaran. Bukan karena kita Nabal atau bebal. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebuah hikmat aja. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini bisa rescue your future. Siapa tahu apa yang saya sampaikan bisa menyelamatkan your future relationship atau masa depan hubunganmu, masa depan pekerjaan dan sebagainya. Oleh sebab itu pikirkanlah dan ayat 17, dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursilah sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ia seorang dursilah. Siapa? Nabal. Ini pesuruhnya ngomong sama nyonyanya. Bapak itu orang dursilah. Sehingga orang tidak dapat berbicara dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan sampai didapati berada di titik ini ketika tak seorang pun lagi bisa berbicara kepada kita.
Kalau sampai suatu titik kita mencapai kilometer tersebut, yaitu tidak seorang pun lagi bisa bicara sama kita, istri kita sudah gak mempan, atau sebaliknya suami gak mempan, anak, keluarga, gembala, semua gak mempan, pokoknya bebal. Waktu itu mungkin kita perlu ganti nama jadi Nabal. Hati orang ini membatu sebelum dia hatinya membatu dan mati karena itu. Hati dan jantungnya itu ada korelasi yang sangat erat. Secara rohani hatinya membatu dulu sebelum dia akhirnya stroke sungguhan. Ini orang adalah orang yang harus kita hindari. Jangan jadi seperti ini. Tapi Abigail itu bijaksana. Dia berkata, ayat 18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti. Berapa roti? Coba beli di toko roti. 200 roti ya paling berapa? 2 buyung anggur. 5 domba yang telah diolah. 5 suka bertigandung. Dombanya yang diolah cuma 5. Padahal harusnya setiap tahun kehilangan 10% dari 3.000 aja sudah 300 domba. Kue kismis 200, kue arah dimuatnya semua ke atas keledai. Tapi kenapa persembahan ini diterima sekalipun tidak setara? Dari sisi Daud melihat kesungguhan hatinya. Daud ini sudah siap menyandang pedang dan ini juga salah. Dia kan ngamuk kan Daud. Oh aku dimaki-maki, Daud gak bisa digituin. Daud itu warrior. Salah sih ini gak dibenarkan. Makanya Tuhan cegah lewat Abigail. Daud udah ambil pedang, sling dimasukin, ayo. Dia bersumpah, dan ini gak baik juga. By tomorrow morning, waktu ini sekarang besok hari, kalau masih ada tersisa satu laki-laki di rumah tangganya Nabal, Tuhan kutuki kami. Mau dibantai sama Daud, ditinggalin 200 jaga barang, 400 pergi perang sama dia, 401 orang. Untung ya, Daud juga dijaga sama Tuhan, dicegah untuk berbuat salah. Ketika Daud sudah nafsu gitu, gak bisa kata-kata. Kalau Anda lihat, kalau Anda pernah salahi satu orang, kalau kita pernah salahi satu orang, jangan datang sama kata-kata. Sekalipun kita belum bisa tebus semua dosa kita, paling tidak bawa 200 kue kismis. Ini bukan bicara bawa kue beneran, ini kiasan. Sebab ada hal-hal tertentu yang gak bisa diselesaikan dengan perkataan. Tapi perbuatan harus mendahului perkataan. Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita berhutang sama satu orang, uang orang kita larikan. Jangan datang dan berkata, pakai nama Tuhan, sama-sama orang Kristen ya kan. Ampunilah, jangan. Anda punya berapa saat itu, serahkan dulu. Kalau memang itu adalah hak orang itu. Ada hal-hal tertentu tidak bisa dinilai dengan perkataan. Kenapa Daud akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh seluruh keluarga Nabal? Gara-gara Abigail menunjukkan goodwill-nya. Sekalipun kalau dihitung sungguhan pada neraca itu timpang, sebab dia hanya membawa 5 domba yang telah diolah. Sedangkan setiap tahunnya, udah berapa tahun sudah, Nabal itu tidak merugi. Misalnya 10% itu lumrah di Timur Tengah, dombanya kecuri atau terbunuh oleh binatang buas atau dirampas. Ini gak imbang kalau saya baca. Akuntingnya gak jalan. Tapi paling tidak, ini adalah hikmat yang cepat. Dia tahu bahwa untuk bisa appease a man's anger, untuk bisa meredakan amarah Daud, dia gak bisa datang tangan hampa. Gak bisa. Gak bisa kita, kalau ada orang yang sudah melukai istrinya, mengkhianati dalam pernikahan, alias sudah pernah selingkuh, lalu datang dan berkata, I'm just sorry doang. Sorry perlu dikatakan, lalu harus ada perubahan radikal yang ditunjukkan, tapi jangan harapkan langsung jadi sweetheart atau manis. Ada jalur pemulihan, tapi pemulihan itu harus dimulai dengan kesungguhan hati dari yang bersalah atau yang pernah menyalahi. Tunjukkan sesuatu yang nyata. Tunjukkan sesuatu yang nyata itu misalnya sungguh-sungguh putus hubungan. Kalau perlu mengubah semua nomor kontaknya. Serahkan ke tangan istrinya, gak usah pegang handphone sama sekali kalau perlu. Serahkan dirimu kepada orang-orang yang akan membimbingmu, tunjukkan. Baru mungkin nanti sang istri akan melihat ada kesempatan. Gak perlu langsung jadi sweetheart, tapi paling tidak adalah satu lagi titik terang percaya yang bisa dikelola. Paham maksud saya Bapak Ibu?
Seringkali kenapa hubungan tertentu tidak pulih? Kenapa ada hal-hal misalnya soal pekerjaan tidak pernah dipulihkan? Karena selama ini kita hanya membawa perkataan. Kalau Abigail membawa perkataan saja, sering itu pedang sudah keluar. Ingatlah, lihatlah, di area mana di dalam hidupmu yang perlu perbuatan nyata untuk bisa memulihkan sesuatu. Renungkan ini. Hari-hari ke depan ini mungkin apa yang saya sampaikan ini bukan hanya pengajaran tapi nubuatan. Sesuatu yang sifatnya rema kau tangkap, nanti waktu pulang ke rumah Anda renungkan. Ketika Anda cerna lagi, Anda ingat, iya ya rasanya ini yang Pastor Philip katakan. Saya rasa saya harus berbuat sesuatu, tiba-tiba Tuhan akan memberimu hikmat. Harus berbuat apa? Berjalanlah mendahului, lalu ayat 19, lalu berkatalah Abigail kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Luar biasa ya. Hikmatnya Abigail adalah, you go before me, the gifts go before. Ingat gak pada waktu Esau dan Yakub baikan? Yakub juga suruh semua yang di depan itu keluar, kan dia mencuri hak kesulungan. Jadi dia tunjukkan goodwill atau maksud baiknya. Kelihatan kan ada orang itu yang punya maksud baik, ada orang yang gak punya maksud baik. Kalau kita menunjukkan maksud baik, biasanya Tuhan akan membuat hati orang itu, Tuhan akan jamah. Dari sebelah situ itu urusan Tuhan, Tuhan akan jamah hatinya dilembutkan. Esau itu udah kesumat, tetapi dikasih gadu-gadu di depan. Untuk menunjukkan sama kokonya, aku memang salah, tapi aku berniat untuk mengembalikan apa yang aku bisa. Esau menolaknya, gak usah, tapi Yakub berkata, no, kamu harus menerima, akhirnya diterima juga. Padahal Esau juga sama-sama kaya. Kalau sampai Yakub punya persembahan tidak diterima sama Esau, maka apa yang terjadi hari itu adalah pengampunan itu tidak sah. Bukan karena pengampunan itu tidak diberikan. Jangan salah, pengampunan itu pada dasarnya adalah hati. Tetapi banyak orang menyalahgunakan, mentang-mentang hanya hati. Pengampunan itu juga harus sampai lumber ke area bukti. Kalau Anda berniat atau ingin untuk diampuni, you must do something about it. Sekalipun ujungnya nanti hatilah yang mengampuni. Pengampunan dan diampuni itu, yang mengampuni dan diampuni hati ke hati. Tapi harus ada sesuatu. Misalnya kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku gak mau jatuh lagi dosa sembunyi. Dosa yang orang lain gak tahu. Meskipun nanti kita diampuni bukan karena perbuatan kita, karena kasih karunia atau rahmatnya, kemurahan. Kita tuh gak layak. Kita gak mengusahakan. Tapi harus ada sesuatu yang Anda tunjukkan pada Tuhan, keseriusan. Aku sungguh-sungguh mau berubah. Lalu berubah drastis. Mungkin dia belum menang di area itu atau kecanduan. Tapi mulai hari itu dia betul-betul menjauhi semua pergaulan buruk itu. Dan dia mulai pelayanan. Bukan sebagai pelarian, tapi dia mau memulai dengan benar. Itu nanti ya Tuhan akan lihat. Itu Tuhan perhitungkan loh. Sekalipun pengampunan itu bukan karena perbuatan kita. Tapi perbuatan kita akan menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh menyesali itu. Itulah sebabnya Abigail mengerti hikmat ini. Dia berkata, kamu berjalan mendahului aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Nah ini bukan sebagai standar pernikahan. Ini waktu itu situasinya life and death, antara hidup dan mati. Kalau secara di waktu-waktu normal, ini jangan dijadikan patokan. Apapun yang terjadi, harusnya sang istri beritahu suami. Jadi kita jangan melihat ini sebagai pesan pernikahan. Kalau mau cari patron pernikahan, jangan lihat Nabal dan Abigail. Personal wisdom atau hikmat pribadi, lihatlah Abigail. Hati-hati, awas-awas, lihatlah Nabal. Pernikahan, jangan lihat pernikahan mereka. Tetapi saya bisa mengerti, Alkitab tidak komentar ini boleh atau tidak, tapi Alkitab juga punya peraturan yang lain yang jelas di kitab-kitab lain yang menjelaskan, apalagi di perjanjian baru, suami istri harus transparan. Satu tubuh katanya. Tapi demikian lihat coba ya, dari sini kita tahu, Abigail gak pernah sungguhan satu roh sama suaminya. Kasihan. Itulah sebabnya jangan sampai menikah karena harta. Jangan menikah karena tampangnya. Menikah itu harus karena total orangnya di dalam Kristus. Bersama-sama kita mau bangun sesuatu. Mereka gak pernah menyatu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya, tetap ada satu nilai poin, ada satu poin, ada nilai plusnya.
Si Abigail ini tahu suaminya, kalau diberitahu nggak jadi deh, itu bisa mati sungguhan. Karena Daud itu selalu tepati janjinya. Dia bisa salah hatinya pun dia pasti, apalagi kalau sudah bersumpah dia pasti melakukannya. Jadi si Abigail tahu ini gawat darurat. Di saat gawat darurat, ada hal-hal tertentu yang harus cepat kita aborsi. Paham maksud saya? Misalkan, saya bukan dokter ya, tapi saya tahu ini pengetahuan umum. Kalau orang lagi hatinya, jantungnya gimana, itu dokter kadang-kadang membuat beberapa langkah. Langkah pertama mungkin CPR gitu ya, pertolongan pertama. Langkah kedua mungkin gimana dan sebagainya. Nggak bisa nafas juga ada yang dibolongi segalanya. Dia akan korbankan leher dan kecantikan. Dan bahkan kalau perlu dirobek sininya, tangan dokter masuk, pegang jantung orang itu dipompa manual. Supaya orang itu tidak meninggal. Itu berarti merusak dan itu berarti patahkan paru-parunya. Di saat-saat emergency, gawat darurat, aborsi. Aborsi bukan baby. Aborsi beberapa hal. Kalau Anda melihat pasangan Anda mulai marah, sebentar lagi akan lompat dari mobil. Aborsi, apapun yang menjadi argumentasi, taruh dulu. Jangan diterusin. Kita harus punya hikmat cepat saat darurat. No. Anak-anak Tuhan harus miliki hikmat. Tidak semua anak-anak Tuhan tahan dalam tekanan, under pressure biasanya kita jadi orang yang berbeda. Saya ngomong begini sebagai sebuah nubuatan, ini firman-firman yang tidak biasa. Saya nggak kasih Anda firman-firman yang gampang dicerna, tetapi saya rasa firman-firman ini kalau Anda catat dan masukkan di hati, Anda nanti akan dapat hikmahnya dan akan dapat faedahnya ke depan nanti. Anda akan ingat pada saat-saat darurat di hidupmu, jikalau ada, saya tidak doakan, pesan gembalamu akan sampai dan akan muncul di dalam benakmu. Aborsi. Aborsi. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan harus bisa mengerti ada dua hal. What is urgent and what is important. Ini yang saya pelajari dari Abigail. Abigail kalau sampai ngomong sama suaminya nggak jadi. Suaminya pasti bantah dia segalanya. Daud sudah datang dengan pedang. Jadi dia nggak ngomongi dulu. Dia langsung bawa kado-kado itu. After all bagi dia ini kan cuman harta material. Beritahu suaminya nanti. Tapi ternyata nanti di ayat-ayat berikutnya, Abigail memberitahu sama suaminya. Iya kan? Waktu diberitahukan apa yang terjadi, apa yang nyaris terjadi, dan pemberian yang diberi. Nabal stroke langsung waktu mendengar. Langsung stroke. 10 hari kemudian Nabal mati. Alkitab mengatakan hatinya membatu karena belum ada term medisnya. Tapi dalam situasi seperti ini, saya bisa melihat Abigail itu punya ketegaran yang luar biasa. Ini orang bisa jadi CEO. Ini orang bisa menjadi Winston Churchill. Ketika Perang Dunia Kedua, dia yang bisa pegang teguh pucuk kepemimpinan di Great Britain atau di England. Tidak menyerahkan London. Ini orang seperti ini ternyata seorang wanita loh. Wanita itu bisa menjadi penegak rumah tangga. Siapa bilang Anda kaum lemah? Semua itu bukan soal gender laki-laki atau perempuan. Semua itu bicara tentang kebijakan. Semua itu bicara tentang Roh Kudus dalam hati. Prinsip firman. Are you a turn around man? Apakah Anda adalah orang yang bisa dipakai Tuhan untuk mengubah situasi atau justru Anda terbawa? Abigail mengerti pada saat seperti itu. Dia langsung semua pertimbangannya jalan. Dan dia berkata, oke. Ini waktunya. Jangan beritahu sama Nabal dulu. Langsung dia pergi. Mintakan ampun dan tidak terjadi pembunuhan. Yang dia selamatkan hari itu bukan hanya suaminya Nabal. Dia selamatkan seluruh rumah tangganya dengan semua pegawainya yang tidak bersalah. Dan dia selamatkan Daud dan 600 tentaranya untuk tidak jatuh dalam dosa. What a woman of God. Tapi jangan contoh ya, dia nggak beritahu suami, tetap nggak dibenarkan. Nantinya dia beritahu suami, malah mati suaminya. Tapi kalau dia beritahu suaminya saat itu, mati semua saat suaminya, saat semuanya mati semua. Repot waktu itu si Malangkama. Ya zi ci huang lian, you ku suo bu cu. Orang bisu makan buah pahit. Ngomong juga bisu kan, gak keluar suara. Itu yang dirasa oleh Abigail. Aku mau ngomong sama siapa? Dia buat keputusan dalam Tuhan. Ketika perempuan itu ayat 20, dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung. Tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada kepunyaannya.
Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Terima kasih kepada Abigail. Dia bertindak cepat saat darurat. Tidak sia-sia selama ini dia memelihara kebijakan. Sekalipun dia dinikahkan dengan seorang yang bebal. Karena orang tuanya yang menjodohkan. Mungkin orang tuanya lihat Eugene itu. Kaya itu. Tidak pernah ditulis orang tua Abigail yang bijaksana. Tapi putrinya bijaksana. Aneh ya. Orang tua bisa salah, anaknya bisa bijaksana. Orang tua bisa bijaksana, anaknya bisa salah. Bapak ibu saudara, peduli amat anak orang tua siapa. Jadilah bijaksana dulu. Dan jadilah orang yang reliable, yang bisa jadi pegangan orang lain. Yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi tumpuan orang. Ketika orang semua dalam kondisi yang kacau, chaos, atau ketika terjadi huru hara sesuatu, Anda menjadi orang yang tenang seperti Abigail. Yang bisa think fast, berpikir cepat, dan membuat keputusan yang pas. Saya berdoa di masa-masa seperti itu, di masa setiap krisis kehidupan, Anda akan selalu ditemukan sebagai seorang Abigail, bukan sebagai seorang Nabal. I bless you, church. Semoga seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon menjadi orang-orang yang selalu bijaksana di mata Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.